Haleluya. Shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bersama kami dari Gereja Glorious Jakarta, kami mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa terobosan. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi hidup kita dan Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Bersama saya, Pendeta Daniel Edwin dan Pendeta Dolphy Sumigan. Haleluya. Kami mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Yes. Dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat merenungkan firman Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara. Dan kami percaya bahwa ini adalah kemurahan Tuhan buat hidup saudara. Sementara firman Tuhan disampaikan, kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk berdoa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi engkau yang sedang sakit, kami mendorong untuk Anda dapat mengirimkan pesan untuk kami doakan bersama-sama di sini saat live. Silahkan sampaikan pokok doa Anda. Haleluya. Kami akan berdoa. Haleluya. Dan kami percaya bukan kebetulan saudara menemukan video ini. Kami sangat-sangat percaya ini adalah tuntunan Tuhan buat saudara untuk mengalami segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan. Itu sebabnya tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi hidup kita dan Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Dan dimanapun saudara berada, kami sangat percaya di tempat ini ada Roh Kudus yang bekerja, dan di tempat saudara ada Roh Kudus yang bekerja menjamah hidup saudara. Haleluya. Kami mendorong saudara-saudara yang ada di rumah untuk merespon apa saja. Buka hati saudara untuk firman Tuhan agar supaya kasih karunia Tuhan dapat menghampiri saudara, membuka hati saudara. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan tentu akan terjadi atas hidup saudara. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mulaikan perenungan firman Tuhan dan doa terobosan pengurapan. Nanti saya minta Pendeta Dolphy akan berdoa untuk kita semua. Haleluya. Sebelum saya berdoa, saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya untuk tempat yang baru di mana kami online saat ini. Terima kasih untuk pemilik gedung Atomi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menggunakan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini. Haleluya. Kami dapat melayani jemaat Tuhan di seluruh Indonesia melalui Glorious Ministry. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus jamah setiap hati dari kami yang mendengar, menyaksikan acara ini. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sedang bekerja. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa tema Pak sore hari ini yang akan kita sampaikan? Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kami percaya kami percaya bahwa saudara di dalam kemurahan Tuhan menerima firman ini, dan ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Firman yang kita mau terima pada saat ini bagus sekali. Ini mengubah hidup. Dan ini harusnya menjadi perenungan bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Perenungan kita pada sore hari ini adalah hidup sebagai baitnya Tuhan. Jadi judulnya adalah hidup sebagai baitnya Tuhan. Kita adalah baitnya Tuhan. Amin. Haleluya. Semenjak Kristus ada di dalam engkau saat ini adalah baitnya Tuhan. Haleluya. Tuhan bekerja atas Tuhan. Haleluya. Tuhan tinggal di hidup kita. Kita adalah tempat kediamannya Tuhan. Kita adalah tempat tinggalnya Tuhan, baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hidup kita sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, maka sekarang kita adalah rumahnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan, tempat nyamannya Tuhan untuk tinggal di hidup kita. Haleluya. Sebagai propertinya Tuhan, tentunya engkau sudah dibayar lunas. Haleluya. Digunakan oleh untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Haleluya. Dan itu sebabnya saudara, kami mengajak saudara untuk merenungkan bagus-bagus, baik-baik, dan ini dahsyat sekali. Oke, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saya bacakan. Oke. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Yes. Di dalam Dia Yes. kamu juga turut Yes. dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oke. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa kita ini waktu kita ada di dalam Tuhan, maka kita disusun rapi oleh Tuhan, diatur dengan baik oleh Tuhan, dan sekarang kita menjadi bait kudusnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan, dan kita dibangunkan untuk menjadi tempat tinggalnya Tuhan di dalam Roh. Haleluya. Yes. Oh, dahsyat sekali nih. Tubuh kita saat ini adalah tubuh yang baru karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Haleluya. Ada tiga kata kunci di situ. Dibangun, rapi tersusun, Haleluya. dan tentu saja menjadi kediaman Allah. Yes. Haleluya. Dan saudara, Yohanes pasal 2 ayat 21 mengatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuhnya Yesus adalah baitnya Tuhan. Pada waktu kita dilahirkan baru, kita menjadi tempat tinggalnya Tuhan, dan itu kaitannya dengan kita sebagai umat Tuhan. Karena kita adalah tubuh Kristus. Di dalam Alkitab ini Yohanes pasal 2 ayat 21, kita dikatakan bahwa Yesus adalah sebagai tubuh. Dia, Alkitab katakan bait Allah itu yang dia maksudkan di dalam pembicaraannya adalah tubuhnya. Nanti kita akan lihat di ayat yang lain. Pendeta Dovi akan tunjukkan. Ya, boleh siapkan Alkitab Anda dari kami. Haleluya. Tidak menyampaikan ini, tapi boleh siapkan Alkitab Anda melalui handphone suci Haleluya. maupun Alkitab seperti yang kami siapkan di Yes. sini tentunya di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Yes. bahwa Roh Allah diam di dalam Yes. kamu? Yes. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah Amen. akan membinasakan Amen. dia. Amen. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Jadi 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 ini mengatakan kamu adalah bait Allah. Yes. Tadi di Alkitab di Yohanes pasal 2 Yesus maksudkan adalah tentang bait Allah yang dia ucapkan itu adalah tubuhnya. Nah, di 1 Korintus ini Alkitab mengatakan bahwa kita adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus berdiam di hidup kita. Yes. Oh, kalau Roh Kudus berdiam di hidup kita berarti Jadi tidak ada kelemahan, tidak ada kesakitan. karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidup Yes. kita. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita bukan tempatnya penyakit, Yes. bukan tempatnya kelemahan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Ya, kita bukan tempat tinggalnya kegagalan, kita Yes. bukan tempat tinggalnya kesialan, kita Apa? tempat tinggalnya Roh Kudus. Kalau kita tempat tinggalnya Roh Kudus, itu berarti kemuliaan Tuhan ada pada kita. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Dahsyat. Bicara tentang kemuliaan, bicara tentang kuasa Yes. ada di situ, Yes. bicara kuasa Kristus, bicara tentang kemuliaan ada Amin. hikmat Kristus Amin. di sana, bicara tentang kemuliaan, bicara tentang berkat yang Haleluya. berlimpah-limpah. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Yes. Tuhan berhasil karena engkau adalah bait Allah. Amin. Dan kita adalah tempat tinggalnya Tuhan, tempat tinggalnya Roh Kudus. Itu berarti hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Yes. Engkau dipandang Tuhan sebagai pribadi yang berharga, Yes. pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan lihat berikut ayat yang lain, Saudara. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan baca 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tubuhmu adalah bait Allah, bukan tempat tinggalnya penyakit, bukan tempat tinggalnya kelemahan. Yes. Tubuhmu bukan tempat tinggal kesialan atau kegagalan. Malfungsi-fungsi yang tidak baik di dalam Yes. tubuhmu tidak boleh terjadi karena Yes. tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Amen. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Saya baca selanjutnya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pergunakan melalui firman Tuhan ini, muliakan Allah dengan tubuhmu. Yes, yes. Saatnya engkau berkata melalui tubuhmu, yaitu melalui Amen. perkataanmu, melalui Amen. pendengaranmu, Yes. melalui penglihatanmu, melalui Yes. hatimu, melalui pikiranmu. Kristus Yesus segalanya bagiku. Segala tindakanmu adalah Kristus. Segala Haleluya. perkataanmu adalah Kristus. Segala penglihatanmu adalah Kristus. Amen. Jadi tidak ada lagi kegagalan di dalam tubuhmu sendiri. Ada kesehatan di Yes. sana. Kalau hatimu sakit, itu tidak Amen. lagi sakit karena
Roh Kudus ada padamu. Yes, haleluya. Dan Tuhan mau engkau penuh dengan kemuliaan, itu harus dimulai dari hidupmu, harus menjadi baitnya Tuhan. Amen. Dan saudara, kita akan tunjukkan lagi ayat-ayatnya yang menguatkan bahwa kita adalah baitnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Firman Tuhan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amen. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ayat itu mengatakan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dahsyat sekali saudara. Haleluya. Saat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Oh, kita itu bait Allah yang hidup. Dan menurut firman Tuhan mengatakan, dan aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita adalah bait dari Allah yang hidup. Oh, Tuhan kita hidup. Dia berdiam di dalam hidup kita. Haleluya. Dia aktif di dalam hidup kita. Sehingga kalau ada kelemahan, karena dia aktif, dia memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui hidup kita, memperbaharui tubuh kita. Apapun masalah pergumulan hidup kita, Tuhan ada padamu. Amin. Tuhan tinggal dalam hidup. Tidak ada kegagalan, tidak boleh ada yang menghancurkan, merusak hidupmu. Karena engkau adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus, pribadi Tuhan sendiri, ada di dalam hidup kita. Haleluya. Imani bahwa engkau memiliki Roh Kudus, imani karena engkau menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Ini dahsyat sekali, saudara. Haleluya. Iman yang Anda imani itu tentunya terpancar melalui gerakan tubuhmu, karena tubuhmu itulah yang mencerminkan imanmu. Sepertinya hal kami, haleluya, Tuhan, kami mendorong Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, perkatakan terus firman, dan tentunya melalui perkataan, melalui tindakanmu itu orang akan melihat Kristus di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Oh, dahsyat sekali ini, saudara. Jadi kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Kita adalah tempat tinggalnya Tuhan, dan Roh Tuhan berdiam di dalam hidup kita. Saya akan tunjukkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 di situ dikatakan, maka ia, maksudnya Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu janji Tuhan kepada kita umat Tuhan. Dan sekarang pada waktu kita lahir baru, maka saat itu juga Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 20. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kapan itu terjadi? Pada waktu kita lahir baru, dan sekarang kita adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 23. Kami, maksudnya Bapa dan Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama di dalam kita. Artinya Roh Kudus ada dan berdiam di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 10 mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maksudnya jika Kristus diam di dalam kamu, maka kita harus melakukan banyak hal. Yang penting dulu, sebelum kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita harus mulai dari kesadaran bahwa kita ini tempat tinggalnya Tuhan. Haleluya. Menyadari bahwa kita adalah propertinya Kristus. Propertinya Tuhan. Saat ini, sehingga kalau kita adalah propertinya Kristus, kita sudah kudus dan Kristus ada di dalam kita. Kenapa kita menjadi milik Kristus? Karena Roh Kuduslah yang sudah masuk ke dalam kita. Roh Kudus yang menghidupkan kita. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, menjadi tempatnya Roh Kudus untuk tinggal, menjadi baitnya Tuhan. Amin. Karena memang
Roh Kudus sudah masuk di hidup kita. Yes. Dan itu menunjukkan bahwa kita miliknya Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini dahsyat sekali. Jadi menikmati. Jadi Tuhan mau itu juga menjadi keinginan kita, bahwa kita menikmati di baitnya Tuhan di hidup kita, bahwa Roh Kudus ada pada kita, menikmati. Kita juga menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya Tuhan. Oke, di terjemahan yang lain, dalam terjemahan yang lain mengatakan begini. Mazmur 27 ayat 4 dalam terjemahan yang lain dia katakan begini, to behold the beauty of the Lord, untuk melihat keindahan Tuhan. Jadi waktu kita menyadari kita adalah tempat tinggalnya Tuhan, kita adalah baitnya Tuhan, maka kita melihat keindahan dan kemuliaannya Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Yes. Saya berdoa kiranya Kristus makin lama makin senang diam dalam hati saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah. Terjemahan firman Allah yang hidup. Saya berdoa kiranya Kristus makin lama makin senang berdiam dalam hati saudara, karena iman saudara kepadanya. Semoga saudara berakar dalam kasih Allah yang ajaib. Haleluya. Ayat ini bagus sekali saudara. Dalam terjemahan Living Bible dikatakan more, be more and more at home in your heart. Artinya Tuhan itu makin lama makin senang terus, lebih lagi, serasa ada di rumah sendiri di hati kita. Dahsyat sekali ini saudara. Haleluya. Jadi saudara, kita adalah tempat tinggalnya Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat cerita Matius 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Matius 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan Matius 21 ayat 12 sampai ayat ke-17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saudara, dari Matius pasal 21 ini, Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, kita akan lihat kebenaran-kebenaran yang kuat, yang luar biasa, bahwa kita adalah tempat tinggalnya Tuhan. Kita tempat tinggalnya Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama, tetapi sebelumnya saya mau menyapa, saya tidak tahu ini ibu atau bapak, Aci Aci Manginsi, ini bapak ini pasti. Bapak Aci Manginsi. Pasti. Bapak Maci Manginsi. Aci Manginsi. Iya. Dan saya juga menyapa teman-teman yang nonton video ini sejauh jangkauan. Komentar ada Stefania Audrey, ada Tuhan Hansen berkati, Setiawan. dan juga ada Hansen Setiawan. Hansen Setiawan, Tuhan berkati. Engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan. Engkau tempat tinggalnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah berdiam di dalam hidup kita. Dan kita akan lihat sebentar 7 kekuatan. Bapak Haji Manginsi juga. Bapak Haji Manginsi. Engkau adalah baitnya Roh Kudus. Amin. Engkau adalah propertinya Allah. Dan engkau harus mempersaksikan Kristus melalui tubuhmu. Haleluya. Jadi kita akan lihat sekarang ada 7 kekuatan. Dengan cepat kami akan tunjukkan kepada saudara 7 kekuatan hidup kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Amin. Apa sih keuntungannya jadi tempat tinggalnya Tuhan? Gitu kan? Jadi kita akan lihat. Ini bagus sekali. Dengan cepat kami akan tunjukkan kepada saudara bahwa kita ini adalah tempat tinggalnya Tuhan, dan kita memiliki keuntungan dahsyat,
kuat, ada kekuatan, ada kemampuan sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan pertama. Kekuatan yang pertama kita lihat di ayat yang ke-12. Lihat di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan lalu Yesus masuk bait Allah. Kekuatan yang pertama. Jadi Yesus masuk bait Allah ini adalah kita. Bait Allah ini adalah kita. Jadi gambaran dari apa yang Yesus lakukan di Matius 21 adalah gambaran hidup kita. Yesus masuk bait Allah. Yang pertama kekuatan kita adalah bahwa kita memiliki kekuatan rancangan Tuhan. Artinya begini, Tuhan sengaja datang di bait Allah. Dia merencanakan untuk masuk bait Allah. Dia sengaja dia masuk dan dia atur sedemikian rupa waktunya untuk masuk ke bait Allah. Kata-kata lalu Yesus masuk bait Allah itu menunjukkan kekuatan rancangan. Yes. Amin. Nah, melalui rancangan Allah ini tentunya karena engkau adalah bait Allah. Tuhan punya rencana. Tuhan punya waktu yang tepat untuk masuk ke hidupmu dan tubuhmu saat ini adalah bait Allah. Dan rancangan Allah sudah terjadi dalam. Haleluya. Saudara, engkau adalah orang yang dirancangkan terbaik. Yes. Engkau tidak dirancang untuk gagal. Itu kekuatan kita pada waktu kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan kita menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus, tempat tinggalnya Tuhan. Dan rancangan Tuhan merupakan kekuatan kita. Karena Tuhan tidak merancangkan engkau gagal. Tuhan tidak merancangkan engkau sakit. Tuhan tidak merancangkan engkau sial. Tuhan merancangkan engkau penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak merancangkan engkau dicobai. Haleluya. Jadi tidak ada pencobaan Tuhan dalam hidupmu. Pencobaan itu hanya dilakukan oleh iblis. Haleluya. Tidak pernah mencobai orang yang dikasihinya. Dan saudara tahu, karena engkau tempat tinggalnya Tuhan dan engkau direncanakan yang terbaik oleh Tuhan, maka Tuhan memandang hidupmu sebagai pribadi yang berharga. Dan karena engkau berharga, maka Dia pandang engkau dengan rencana yang mulia. Engkau adalah orang yang mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan kita sering mendengar ada peralatan-peralatan khusus yang dipakai secara khusus. Engkau sekarang adalah peralatan khusus Allah. Tentunya yang direncanakan Allah yang terbaik, digunakan di tempat yang terbaik. Engkau bukan digunakan di sembarang tempat. Tentunya. Haleluya. Percaya ketika rancangan Allah terjadi di dalam hidupmu, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Semua yang dahsyat, terbaik, termulia terjadi di dalam hidupmu karena Yesus Kristus segalanya bagi engkau. Haleluya. Dan itu sebabnya kami mau mengajak saudara untuk memperhatikan yang kedua. Yang kedua ini bagus sekali saudara. Haleluya. Yang kedua adalah kekuatan kekudusan. Kita memiliki kekuatan yang namanya kekudusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Kekudusan Kristus. Matius 21 ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Jadi rupanya halaman bait Allah waktu itu jadikan tempat jual beli. Dan itu harusnya tidak boleh terjadi di halaman bait Allah. Dan Tuhan datang dengan kekuatan yang kedua, kekuatan kekudusan. Tuhan mau hidup kita itu kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini gambarannya adalah engkau sekarang itu adalah halaman baitnya Allah Tuhan. Setiap orang yang melihat sesuatu bangunan yang indah akan melihat dari luar. Dan sebagaimana dunia melihat bagaimana bangunan itu indah di luar, melihat dari luar, dari halamannya yang indah dan bangunannya yang kokoh dan indah. Nah demikian juga kita adalah bait Allah, rumahnya Allah, propertinya Allah. Kita adalah halaman yang dilihat oleh semua orang. Indah, luar biasa baiknya. Haleluya. Dahsyat. Ini bagus sekali oleh karena kekudusan ini dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Itu bukan usaha kita. Itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan pada waktu. Kapan itu terjadi? Pada waktu Yesus rela mati menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Kekudusan itu sudah diberikan karena Yesus di kayu salib berkata sudah selesai. Dan itu berarti kekudusan sudah diberikan dalam hidup kita. Ini kekuatan kita yang kedua, bahwa kita adalah orang yang kudus di hadapan Tuhan. Tempat tinggalnya Tuhan. Kita adalah tempat tinggal
tinggalnya Tuhan, dan kekuatan kita adalah kita memiliki kekudusan Kristus. Haleluya. Tidak ada lagi perkataan bahwa oh saya berbuat begini, saya berbuat begitu. Haleluya. Itu tubuhmu yang lama. Amin. Itu bait Allahmu, baitmu yang lama. Haleluya. Yang saat ini ada padamu adalah bait yang kudus. Yes. Karena Kristus yang Amen. sudah menguduskan. Amen. Engkau adalah bait Allah. Haleluya. Yes. Yakinkan itu pada Amen. dirimu. Amen. Perkatakan pada dirimu, angkat tanganmu saat ini juga dan Dalam berkata, nama Yesus. dalam nama Yesus, aku adalah bait Allah. Amen. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. aku sudah dikuduskan oleh Yes, Yesus. haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk hidupmu. Engkau memiliki rencana Tuhan, dan engkau direncanakan yang terbaik oleh Amen. Tuhan. Amen. Karena itu dalam nama Yesus terjadi keberhasilan dalam hidupmu, Yes. terjadi kemenangan dalam hidupmu. Yes. Mujizat Tuhan terjadi padamu, Yes. karena engkau direncanakan yang terbaik. Yes. Dalam nama Yesus mengalir kekudusan Tuhan di dalam hidupmu, Yes. bukan karena usahamu tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, saya mau menyapa dulu Ibu Dian Putri. Ibu Dian Putri, shalom Ibu Dian Putri. Engkau adalah orang baitnya Tuhan. Engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan. Yes. Roh Kudus ada padamu. Di dalam nama Yesus, Roh Tuhan mengalir dalam hidupmu. Amen. Karena engkau adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Dalam Haleluya. Yesus. Engkau tempat tinggalnya Tuhan. Engkau memiliki rencana Tuhan. Yes. Engkau memiliki kekudusan Dalam Tuhan. Yesus. Oke, Nah. kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Kekuatan yang ketiga. Kekuatan ya, yang ketiga. Yes. Kekuatan Amin. yang ketiga. Silakan. Haleluya. Kekuatan yang ketiga di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-13. Pada waktu Yesus masuk di bait Allah, dan Yesus berbicara di dalam bait Allah, dan dia berkata, dan Alkitab berkata, dan Yesus sendiri berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tekanan saya adalah kepada kata-kata rumahku akan disebut rumah doa. Artinya kita tempat tinggalnya Roh Kudus, Yes. tempat tinggalnya Tuhan, supaya kita menjadi rumah doa. Yes. Haleluya. Amen. Saat ini engkau adalah tempat di mana komunikasi terjadi dengan Tuhan. Yes. Doa komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Tidak ada komunikasi yang lain. Tidak ada doa-doa yang lain yang naik daripada mulutmu, dari tubuhmu, dari perkataanmu. Yes. Yang ada adalah pujian, ucapan syukur Yes. kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Segala yang dahsyat sudah Yes. terjadi dalam hidupku. Amen. Terima Amen. kasih Tuhan. Kasih-Mu berlimpah di dalam Amen. hidupku, sehingga Amen. aku membagi-bagikan kasih itu. Terima kasih Haleluya. Tuhan buat ketenangan Kristus. Amen. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Kristus yang berlimpah Yes. di dalam hidupku. Artinya karena kita ini memiliki kekuatan yang ketiga, kekuatan ketiga Doa. ini sebagai baitnya Tuhan, maka kekuatannya adalah kekuatan doa. Amin. Artinya begini saudara, doa kita dijawab oleh Tuhan. Yes. Karena kan yang tinggal di dalam diri kita, yang mendorong kita berdoa adalah Roh Kudus. Yes. Dan karena Roh Kudus yang menggerakkan, maka doa-doa kita adalah doa-doa yang didengar oleh Tuhan. Doa kita adalah doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan Yes. karena sudah dijawab, maka kita harus menaikkan doa ucapan syukur. Ya. Harus lebih banyak doa ucapan syukur dibanding doa permohonan. Doa peperangan. Haleluya. Jadi Tuhan sudah dengar doa kita. Yes. Dia sudah jawab doa kita. Yes. Kalau dia nanti jawab sesudah kita berdoa, dia bukan Tuhan. Dia terbatas kalau begitu. Yes. Tetapi Tuhan kita maha kuasa, tak terbatas. Amin. Dia sudah jawab doa kita sebelum kita berdoa. Yes. Haleluya. Jadi mulai saat ini dari mulutmu doamu adalah Haleluya. ucapan syukur. Haleluya. Berkatakan terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan apa yang aku minta. Terima Amin. kasih Tuhan Yes. bahwa Engkau menaklukkan setiap musuh-musuhku. Terima kasih Tuhan bahwa Amin. mujizat-mujizat terjadi di Yes. dalam pelayananku. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memelihara Yes. keluarga. Haleluya. Itu adalah Haleluya. ucapan-ucapan Amin. yang terbaik yang lahir Amin. dari mulut. Yes. Haleluya. Baik, yang berikut kami akan tunjukkan kepada saudara kekuatan yang keempat. Kekuatan yang Yes. keempat adalah kekuatan pemulihan. Yes. Matius 21 ayat 14 mengatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan Yesus, disembuhkannya. Artinya orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang bergumul, maka mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Yes. Tuhan. Yes. Dan ini kekuatan pemulihan. Karena Roh Tuhan ada pada kita, karena kita tempat tinggalnya Tuhan, maka Tuhan sudah pulihkan hidup kita.
bicara tentang Tuhan sudah memulihkan kita. Haleluya. Berarti bicara tentang tubuh kita. Tubuh kita Haleluya. sebagai bait Allah. Tubuh kita ini sebagai sentral dari pemulihan. Kalau Yes. ada yang sakit datang kepada kita, mengalir kemuliaan Kristus, Haleluya. mengalir kuasa Kristus. Orang sakit disembuhkan, orang Amen. yang Amen. dirasuki roh jahat dilepaskan melalui tubuh kita. Karena Haleluya. kita adalah sentral Haleluya. pemulihan Amen. Tuhan. Amen. Kristus Haleluya. ada di dalam kita. Haleluya. Saudara, engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan dan Yes. engkau dipulihkan oleh Tuhan. Yes. Tuhan, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus selalu sehat, Yes. sembuh jadi baik. Yes. Tuhan tidak lihat hidupmu cantik lalu dia bilang engkau terlalu cantik, aku buat engkau jelek. Tidak ada, tidak ada. Tidak. Nah, orang yang badannya sehat ketemu Yesus tidak ada. Tidak ada orang yang dibuat Yesus jadi sakit. Tidak Ya, ada. tidak ada. Cerita Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa ada orang sehat jadi sakit gara-gara ketemu Yesus. Yes. Semua orang kalau ketemu Yesus pasti pulih. Engkau juga sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kau terima kemuliaan Tuhan, pemulihan Tuhan sudah terjadi. Haleluya, haleluya. Di dua bagian ini kami mau berdoa untuk saudara. Yes. Dalam nama Yesus, Dalam terima nama pemulihan Yesus. Tuhan. Terima kasih. Terima kemuliaan Tuhan, terima pemulihan Tuhan. Roh Tuhan ada padamu. Dalam nama Yesus engkau memiliki kekuatan doa. Doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus pergumulanmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tekanan hidupmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya rancangan Dalam nama Yesus. besar yang sudah terjadi kepada setiap orang yang menonton siaran kami Yes. pada saat ini. Mereka Yes. sudah kudus, mereka sudah dipulihkan, mereka sudah lahir baru saat ini. Amen. Dan tubuh mereka adalah bayinya Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Dalam buat nama Yesus. karyamu yang terjadi Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Aku berdoa Dalam untuk nama hidupmu Yesus. saat ini yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul Yes. dengan kelemahan fisik. Kau terima kesembuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir dalam hidupmu sekarang juga. Urapan Tuhan menjamah hidupmu. Di dalam nama Yesus sembuh. Jadi baik, Sembuh. jadi sehat. Sembuh. Pulih dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh dalam nama Aku berdoa saat ini. Engkau yang bermasalah ekonomi keuangan, pemulihan terjadi. Kekuatanmu adalah kekuatan pemulihan Tuhan. Dan saat ini juga engkau terima pemulihan Tuhan. Kuasa pemulihan Tuhan terjadi padamu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dan saat ini juga aku berdoa bagi hidupmu. Engkau terima kuasa kemenangan Kristus. Engkau terima kuasa kesehatan Kristus. Engkau terima kuasa kekuatan Kristus. Amen. Kuasa yang membuat engkau maju dan meningkat. Amin. Amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang berikut. Haleluya. Yang kelima ya Pak, Amin. dari 7 kekuatan yang kita peroleh, Haleluya. yang sudah ada pada kita karena kita adalah bait Allah. Haleluya. Yang kelima ini, Haleluya. kekuatan ucapan syukur. Haleluya. Matius 21 ayat yang ke-15. Amin. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Haleluya. Perhatikan di situ saudara, ada ucapan syukur naik kepada Tuhan mengatakan Hosana bagi anak Daud. Puji Tuhan, syukur, haleluya, dahsyat, Tuhan baik. Dan mereka bersorak memuji Tuhan. Apa maksudnya ini saudara? Jadi kekuatan yang kelima adalah kekuatan ucapan syukur. Apa yang mendorong kita bersyukur? Karena kita melihat kemurahan Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan. Orang yang tidak melihat kasih karunia Tuhan tidak bisa bersyukur. Tapi karena kita sudah lihat kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita sudah diampuni, disucikan, dikuduskan, maka di mulut kita selalu keluar pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya sangat senang dengan suatu pujian. Ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Engkau tempat Yes. perlindunganku. Haleluya. Tuhan, ada mujizat dalam hidupmu. Haleluya. Ya, Haleluya. mujizat dalam bersyukur. Ketika Haleluya. bersyukur, mujizat sudah terjadi dalam hidupmu. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Yes. Tidak ada lagi Amen. persoalan dalam hidupmu. Yes. Karena Kristus ada padamu. Haleluya. Karena ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara, karena ini adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kuasa mengucap syukur ini dahsyat sekali. Yes. Coba saudara perhatikan, waktu Yesus pada waktu dia membangkitkan Lazarus.
Sebelum dia membangkitkan Lazarus, Alkitab berkata Yesus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia berkata, Bapa, aku bersyukur karena engkau mendengarkan perkataanku, engkau mendengarkan doaku. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Dia melakukan ucapan syukur. Perhatikan, kematian adalah masalah ekstrim. Kita mungkin kalau kita bersyukur, masih mungkin kalau kita masih kekurangan, kalau kita sedang dalam kekurangan, itu masalah, pergumulan. Tetapi dibanding dengan kematian adalah masalah ekstrim. Tuhan tunjukkan untuk menghadapi masalah ekstrim seperti kematian, maka Tuhan mengucap syukur. Itu sebabnya sebelum dia melakukan mujizat, dia naikkan syukur dulu. Artinya Tuhan memberikan pola. Masalah kita mungkin bukan masalah ekstrim. Mungkin kekurangan keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun itu tidak terlalu ekstrim dibanding mati. Tetapi Tuhan menunjukkan untuk masalah apapun meskipun tidak ekstrim, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang bandingkan dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus mengucap syukur untuk hal yang sedikit, cuma 5 roti dan 2 ikan. Dia ucapkan syukur. Alkitab berkata dia bersyukur atas roti dan bersyukur untuk ikan. Hal yang sama dia lakukan untuk masalah yang sepele, untuk hal-hal yang kurang ekstrim. Dia naikkan ucapan syukur. Jadi dua kelihatan di situ. Untuk masalah yang berat, bergumul berat, mesti bersyukur kepada Tuhan. Untuk masalah yang kecil saja, ringan buat hidup kita, kita harus terbiasa mengucap syukur. Tetap bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oke, kita lihat yang berikut. Yang keenam. Yang keenam, kekuatan kita memiliki sebagai baiknya Tuhan, kita memiliki kekuatan yang keenam, itulah kekuatan firman Tuhan. Kekuatan perkataan Tuhan. Alkitab berkata dalam Matius pasal 21 ayat 13, dan ia berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ada firman, ada perkataan Yesus yang keluar bahwa rumahku, maksudnya baitku adalah rumah doa. Ini kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus adalah kata-kata berkuasa. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat 12. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan itu adalah perkataan yang kuat dan berkuasa. Oke, Pendeta Dolfi baca. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Artinya firman Tuhan yang diucapkan Yesus berkuasa. Begitu juga dengan hidup kita. Waktu kita rilis firman untuk hidup kita, maka kita sedang merilis kekuatan Tuhan, sedang merilis kemampuan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Tuhan selalu mencipta pakai firman. Tuhan selalu memulihkan menggunakan firman. Dia berkata-kata dan semua tunduk kepada perkataan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagian yang terakhir. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir saudara. Yang terakhir ini, perhatikan sekali bahwa kekuatan kehadiran Tuhan. Kekuatan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bicara tentang pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan. Perhatikan di Matius 21 ayat 12, Yesus masuk ke bait Allah. Ada Yesus di bait Allah. Kalau ada Yesus di hidupmu, itu kekuatan, saudara. Dan engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena siapa di dalam diri kita itulah pribadi Tuhan. Itu dahsyat sekali. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya juga di 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan, roh yang ada di dalam dirimu, yaitu roh Tuhan, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena itu saudara, karena pribadi Tuhan, hadirat Tuhan ada pada kita, kita tidak perlu takut. Haleluya. Haleluya. Hadirat Kristus saudara padamu saat ini. Amin. Ya,
perkatakan ada hadirat Tuhan pada kita. Ada hadirat Tuhan. Yes. Jadi perkatakan bersama-sama dengan kami, angkat tangan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang ada pada kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Tidak ada ketakutan lagi. Tidak ada ketakutan. Kami tidak ada lagi kekurangan di dalam diri kami. Tidak ada lagi kelemahan. Tidak ada kelemahan di dalam nama Yesus. Karena hadirat Allah ada di dalam. Haleluya. Semuanya sempurna karena di dalam kemuliaan Tuhan sudah ada. Amin. Dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk hidupmu. Terima kekuatan Tuhan karena pribadi Tuhan ada padamu. Terima kesembuhan karena pribadi Tuhan ada padamu. Terima kesuksesan, keberhasilan, kelimpahan Kristus sudah ada padamu karena yang di dalam dirimu adalah pribadi Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Nah, menarik sekali. Alkitab berkata, Yesus sendiri ketika Yesus ditangkap, Yesus berkata, tiap-tiap hari aku ada di bait Allah. Artinya Yesus senang sekali ada di baitnya. Selalu ada di baitnya. Yesus menikmati ketika dia ada di hidup kita, menikmati persekutuan dengan kita. Saudara, itulah pribadi Tuhan. Dia senang dengan hidup kita, dan setiap waktu, setiap saat dia ada dan dia mengasihi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kesimpulannya, tidak ada keraguan di sana. Tidak ada keraguan di sana. Amin. Saudara, sudah ada 7 hal yang kami sampaikan kepada saudara, bahwa engkau adalah kekuatan, bahwa engkau adalah baitnya Tuhan. Dan karena engkau baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan, tempat kediamannya Tuhan, maka engkau memiliki 7 kekuatan. Dan 7 kekuatan itu adalah rancangan Tuhan, kekuatan kekudusan Tuhan, kekuatan doa, kita memiliki kekuatan pemulihan Tuhan, kita memiliki kekuatan ucapan syukur, dan yang berikut kita memiliki kekuatan firman Tuhan yang mengubah hidup kita, dan kita memiliki kekuatan yang namanya hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau berdoa untuk saudara. Kami mau berdoa untuk saudara. Dalam nama Yesus, engkau terima hikmat Tuhan saudara juga. Engkau terima perlindungan Tuhan. Penjagaan Tuhan ada padamu. Segala sakit penyakit sudah dihancurkan. Engkau adalah orang yang berkuasa. Engkau adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Virus corona tidak boleh terjadi padamu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh jahat yang menyerang hidupmu, dihancurkan dalam nama Yesus. Sudah dikalahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk kamu sekalian. Haleluya. Perlindungan Tuhan, terobosan Kristus terjadi dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu. Hari-hari ini sampai akhir tahun ini, sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Ekonomimu pulih dalam nama Yesus. Kami taklukkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh penghulu udara, segala rancangan-rancangan, segala alat-alat, dan segala perbuatan-perbuatan yang jahat yang coba ditujukan dalam hidupmu. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelimpahan di dalam hidupmu, terjadi kelimpahan di dalam hidupmu. Kebesaran Kristus ada padamu dalam nama Yesus. Sekarang juga mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga engkau mengalami kebenaran Kristus, mengalami kekudusan Kristus. Engkau adalah orang yang sudah diampuni. Tuhan memandang engkau orang yang berharga. Sebab itu terima kemuliaan Tuhan, terima kebesaran Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi padamu sekarang juga di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau engkau sedang gelisah saat ini, terima damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Roh sukacita, roh damai sejahtera mengalir dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Aku perkatakan kepadamu, terimalah karunia nubuat untuk memperkatakan, menaklukkan segala sesuatu. Dengan kuasa Tuhan yang ada padamu, hari-hari ini engkau memperkatakan, tenang. Segala persoalan dalam hidupmu, tenang dalam nama Yesus. Tenang dalam nama Yesus. Mengalir sukacita Kristus. Dan bersyukurlah sehingga engkau menerima mujizat. Haleluya. Amin. Saudara, kami bersyukur sekali oleh karena engkau adalah orang yang
sudah menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan ini dahsyat sekali. Itu sebabnya kami mau menyapa teman-teman yang lain. Kami mau menyapa Bapak Tommy Andreas. Tommy Andreas atau Tommy Andreadi. Bapak Tommy Andreas. Tommy Andreas. Tuhan memberkati, engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan. Dalam nama Yesus kemuliaan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Segala masalah hidupmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oke, kami mau menyapa teman-teman yang lain. Kami mau menyapa, ada beberapa orang yang sudah nonton video ini. Kami menyapa saudara, engkau adalah orang yang diberkati, engkau adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Terima kemuliaan Tuhan, terima kesehatan Kristus. Sebagaimana Kristus mulia, engkau adalah orang yang mulia, karena engkau adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan. Dan karena engkau tempat tinggalnya Tuhan, tidak ada penyakit yang tinggal dalam hidupmu, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk, tidak ada kegagalan. Hidupmu maju dan meningkat, engkau mengalami terobosan keuangan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di akhir acara ini saudara, kami mengajak saudara untuk menghadiri ibadah raya Gereja Glorious Ministry Jakarta setiap hari Minggu jam 5 sore. Setiap hari Minggu jam 5 sore. Tentunya melalui link ini ya Pak ya? Atau melalui link channel ini, atau melalui channel YouTube masih tetap Glorious Ministry. Haleluya. Kami mengajak saudara untuk hadir di hari Minggu jam 5 sore. Live streaming kami akan adakan lewat channel Glorious Ministry Jakarta. Dan kemudian kami mengundang saudara untuk hadir setiap hari Senin bersama saya Pendeta Daniel Edwin dan saya Pendeta Dolphy Sumigan. Kami mengajak saudara untuk rutin mengikuti acara seperti ini setiap hari Senin. Dan selain hari Senin juga kami ada acara pada hari Rabu jam 5 sore seperti ini, dan juga pada hari Sabtu jam 5 sore. Di jam 5 sore. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah tolong. Dan berterima kasih karena kemuliaan Tuhan mengalir bagi hidup kita. Kami berterima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung pelayanan ini. Terima kasih buat Pendeta Femina, dan terima kasih kepada Ibu Novi Francisca. Terima kasih juga buat adik Veronica yang turut mendukung pelayanan pada saat ini. Rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang ada di Gereja Glorious Ministry Jakarta, kami ucapkan terima kasih sudah membantu pelayanan pada saat ini. Dan saudara, tidak peduli saudara dimanapun engkau berada, ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dan di akhir acara ini kami mau terima kasih karena engkau adalah orang yang sudah nonton video ini. Kami percaya engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Maju dalam Tuhan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih tentunya kita Pak. Haleluya. Mengucapkan banyak terima kasih untuk tempat yang diberikan bagi kami. Haleluya. Tepatnya di Geraha SMKG lantai 1 Kelapa Gading. Di Kelapa Gading tentunya. Haleluya. Terima kasih untuk tempat yang diberikan. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya.